Shalom. Ada sukacita. Ada banyak berkat. Ada banyak mujizat. Kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Kalau saya belum begitu kayaknya kurang mantap gitu ya. Ya puji Tuhan, pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Tema firman Tuhan yang hari ini kita akan belajar bersama-sama. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita untuk kita memasuki hari Natal. Di mana hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, udah bisa diklik temanya? Nah, temanya udah cocok banget kan sama pohonnya, ya kan? Kita baca temanya dengan semangat. 3, 2, 1, ya. Persiapan Natal. Wah, lagi semangat banget gitu. Pertanyaannya gini saudara, yang pertama. Di slide selanjutnya saya tulis gini. Apa yang saudara persiapkan menjelang Natal? Ada orang di sini? Amin. Ya orang lah di sini. Siapa di sini ya? Pertanyaannya gini saudara. Apa yang saudara persiapkan menjelang Natal ini? Baju baru. Jawab yang semangat gitu. Terus apa lagi? Kado. Terus? Sepatu. Ya udah pakaian lah gitu ya. Pakaian udah. Nanti saudara sebut satu-satu. Ada dasi lah. Ada kaos dalam udah. Pakaian baru. Terus apa lagi saudara? Untuk menjelang persiapan Natal. Apa? Istri baru. Darah Yesus. Gak boleh dong. Jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Apa yang menjadi persiapan kita di Natal? Biasanya apa sih? Makan. Yang bikin kue. Nah, ada yang bikin kue? Oh, takut banget saya minta. Tahu nih, pasti kalau gue bilang mau, pasti minta nih pendeta. Bikin kue kering ya kan, menjelang Natal. Terus ada acara liburan, udah cari destinasi. Dimana yang ada acara Natalnya tuh meriah gitu kan. Udah cari tiket, udah booking tempat. Terus apalagi persiapan Natal. Yang pelayanan Natal udah dari 2 tahun lalu udah latihan. Buat Natalan nanti, makanya jangan sampai saudara gak datang ya. Bilang kanan kiri jangan sampai gak datang loh. Ya. Yang penting harus datang gitu ya. Udah latihan yang pelayanan. Udah latihan. Banyak persiapan Natal yang sudah kita persiapkan. Apalagi yang liburan, ya kan. Udah cari mau ke negara mana, mau ke kota mana, mau naik apa ya kan. Mau naik pesawat, mau naik delman, naik apa terserah saudara kan. Udah dipersiapkan semuanya menjelang Natal. Tapi pertanyaannya gini saudara. Roh Kudus ajarin saya gini. Bahwa di hari Natal itu memperingati kelahiran Yesus. Setuju? Ya setuju dong semua. Setuju ya? Hari Natal memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Artinya hari Natal adalah kita memperingati hari ulang tahunnya Tuhan Yesus, betul? Betul? Jadi setiap tahun artinya udah berapa lama saudara merayakan hari kelahiran Yesus? Sudah berapa lama saudara memperingati dan merayakan bersama di tempat ini di hari ulang tahunnya Tuhan? Kalau saya tanya begini saudara. Contoh misalkan Pastor Arses 2 minggu lagi ulang tahun. Contohnya gitu. Contohnya Pastor Arses ulang tahun 2 minggu lagi. Dan kemudian saudara diundang. Pertanyaan saya satu, siapa yang perlu siapin kado? Yang ulang tahun apa saudara yang diundang? Siapa? Yang diundang. Yang siapin kado, bukan yang ulang tahun, betul? Nah, sama juga. Saudara beli baju baru, terus pergi liburan.
itu buat siapa? Ini rada aneh memang. Yang ulang tahun siapa sih? Bener gak sih? Ini khotbah benar apa salah sih? Iya enggak? Yang ulang tahun siapa? Tuhan Yesus. Yang beli baju baru buat siapa? Nggak ada kan yang buat Charlie kan? Kan bukan saya yang ulang tahun. Kan begitu. Roh Kudus ajarin saya gini. Bulan depan aku ulang tahun. Apa yang mau kamu kasih? Apa yang mau saudara kasih buat Tuhan? Betul? Jemaat Tuhan ada yang lihat. Oh Tuhan butuh hadiah ya. Itu pertanyaannya. Apa yang saudara persiapkan? Apa yang saudara persiapkan untuk menjelang Natal ini, di hari Natal ini? Setiap tahun saudara memperingati. Setiap tahun kita sama-sama rayakan hari ulang tahun Tuhan Yesus. Memperingati hari kelahiran Yesus. Apa yang saudara berikan kepada Tuhan? Kita belajar di slide selanjutnya begini saudara. Ini sebuah kisah yang seringkali kita dengar. Dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. Dalam kitab Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Maka persembahan kepadanya yaitu siapa yang kasih? Orang Majus. Kasih ke Tuhan Yesus. Memperingati hari kelahirannya. Orang Majus datang memberi emas, kemenyan dan mur. Ini hadiah dari orang Majus. Tapi pertanyaannya kembali lagi. Apa yang saudara kasih buat Tuhan? Ini mulai hening nih. Iya juga ya. Apa ya gitu ya. Mari sama-sama kita belajar pada sore hari ini. Pertanyaannya gini. Apa yang harus kita persiapkan? Coba tanya kanan kiri. Apa yang kamu persiapkan? Bilang lagi. Sama gue juga gak tahu. Apa ya? Apa? Ya. Apa yang saudara persiapkan? Kalau liburan juga belum tentu saudara ikut Natalan, ya kan? Saudara beli baju baru dan kue kering juga buat saudara sendiri kan begitu. Tapi ini ceritanya Tuhan yang lagi ulang tahun. Apa yang harus kita persiapkan? Kita belajar hari ini di dalam kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6. Kita lihat di sini. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 kita akan belajar dari kisah Nuh. Saya percaya biarlah di tahun ini kita bisa persiapkan hadiah itu buat Tuhan. Amin. Kita persiapkan. Di Natal ini di waktu yang kurang lebih 1 bulan saudara. Mari sama-sama kita persiapkan. Sehingga kita tidak lalui Natal begitu aja. Foto di sini rame-rame. Tahun depan hidup lu gitu lagi. Nanti tahun depan ketemu lagi di sini hidupnya begitu lagi. Sehingga tidak terjadi apa-apa dalam hidupnya. Sehingga tidak mengerti kenapa sih saya harus mempersiapkan di hari Natal ini. Nah di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 kita lihat di sini. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 mulai dari ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Kita akan lihat di sini. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9 yang sudah mendapatkan katakan amin. Kita baca bergantian ya saudara ya. Saya baca ayat yang ganjil ayat yang ke-5. Nanti Bapak Ibu Saudara di ayat yang selanjutnya ayat yang ke-6 dan yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Amin. Ayat yang ke-7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi.
baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Silakan saudara. Amin. Ayat yang ke-9 kita lihat di sini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kita udah baca dari ayat yang ke-5 sampai di ayat yang ke-9. Tuhan melihat bahwa di muka bumi ini hanya ada kejahatan. Tindakan moralitas dan apa yang manusia lakukan hanya mengikuti keinginan hatinya. Hanya mengikuti keinginan dagingnya. Sehingga di dalam ayat yang ke-7, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu. Ini kisah tentang air bah. Kisah tentang Nuh. Tapi di saat itu mata Tuhan beda. Di tengah kejahatan dunia, Tuhan lihat Nuh beda dari yang lain. Dari kejahatan dunia, Tuhan lihat Bapak Markus hidupnya baik. Di tengah kejahatan dunia, Tuhan lihat Larry hidupnya baik. Nah, hari ini kita belajar melalui kisah Nuh. Kita belajar di mana biarlah persiapan Natal ini menjadi persiapan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita berikan hadiah yang menyenangkan hati Tuhan. Saya akan percaya kalau saudara diberikan hadiah yang menjadi kesukaan saudara, pasti saudara senang. Pasti saudara bahagia. Sama juga. Hari ini kita belajar bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita bisa mengerti apa yang harus kita persiapkan dalam hidup kita. Sehingga di hari Natal yang akan kita rayakan sama-sama, nih Tuhan, ini untuk Engkau. Kita belajar hari ini. Yang pertama, kita belajar di sini apa yang harus kita persiapkan. Yang pertama, kita baca sama-sama 3, 2, 1 ya. Kesalehan di tengah kejahatan. Di slide selanjutnya tertulis demikian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Tadi saya udah jelasin ya. Hidup orang kacau, berantakan, hanya memikirkan diri sendiri. Dan memang tidak secara detail tindakan moralitas apa yang Tuhan benci dan apa yang manusia lakukan saat itu. Yang pasti Tuhan lihat manusia berbuat jahat. Tapi hari ini kita belajar. Kita mau hidup saleh di tengah kejahatan. Seperti firman Tuhan di minggu lalu saudara. Di mana memang di saat zaman ini hari demi hari bukannya semakin lebih baik. Tapi semakin lebih buruk. Sekarang muncul kejahatan, kemudian dosa-dosa yang terlihat baik-baik aja. Yang penting saya gak ngerugiin orang. Itu sekarang muncul kayak gitu. Sorry, salah satu contohnya. Kalau orang yang hidup dengan keterbatasan karena dia memiliki yang namanya orientasi seksual yang berbeda, dia suka sesama jenis. Sekarang mulai muncul, yang penting dia tidak ngerugiin orang. Ya memang iya sih bener ya. Kecuali kalau ada orang yang orientasi seksualnya bener gitu kan. Terus dihasut-hasut, nah itu kan gak bener. Tapi dia bilang gini, saya gak ngerugiin kok. Kalau kamu suka, aku mau. Ya sekarang kan begitu. Yang penting gak ngerugiin orang. Nah itu zaman sekarang begitu. Zaman sekarang begitu. Makanya hari ini kita belajar bahwa kita mau hidup saleh di tengah kejahatan. Kita mau hidup saleh di tengah kejahatan. Biarlah ini menjadi sebuah hadiah terindah buat Tuhan. Contohnya apa sih? Di tengah perkumpulan ibu-ibu, habis anterin anak sekolah,
Biasanya langsung pulang apa enggak? Bagus. Ngapain? Ngomongin firman. Nggak salah pendeta denger. Ngapain Bu? Diskusi firman Tuhan. Ngerumpi kan? Tapi di tengah kejahatan dunia, Tuhan ajarin hidupmu harus saleh Bu. Jadi kalau yang lain lagi gosip, itu tahu nggak itu suaminya tuh ya, tahu nggak anaknya, lagi ngegosip begitu, Bu. Jadi orang yang hidupnya saleh tengah kejahatan. Jadi kalau udah ketemu kayak begitu, udah jangan kita omongin, kita doain nih itu baru. Itu baru anak Tuhan. Itu baru saleh di tengah kejahatan. Di tengah rumah tangga semakin marak nih yang namanya kasus perceraian. Tapi saudara memilih untuk setia. Itu yang namanya saleh di tengah kejahatan. Orang ribut tuh ya perceraian. Tapi saudara memilih untuk menjaga dan setia sama pasangan. Itu saudara bisa bawa di hari Natal. Saya bersyukur Tuhan, saya masih setia. Tahun depan tetap setia. Tahun depan lagi di Natal, aku tetap setia. Itu hadiah yang indah buat Tuhan. Kalau tadi ibadah sendiri, sekarang sama suaminya, itu hadiah yang indah buat Tuhan. Kalau hari ini ibadah sendiri, di Natal kita bawa keluarga kita, itu hadiah yang indah buat Tuhan. Kita belajar saleh di tengah kejahatan ini. Misalkan anak-anak muda, pergaulan yang rusak. Apa sih? Dugem, kelab tuh yang tet gitu, contoh gitu loh. Ya kan? Kalau di sini mah gak apa-apa saudara. Tadi lagunya apa ya? Oh ya aku di tet. Nah itu gak apa-apa di situ. Kalau di sini gak apa-apa. Ya kan? Tapi kadang-kadang aneh gitu. Saya pernah ke PIK 2 ya. Orang joget gitu, gak malu dia. Sampai begitu-begitu, gak malu. Justru kita di gereja gak usah malu saudara. Yang penting jangan ribut. Saudara kalau begini-begini juga kedorong juga jadi ribut kan begitu ya. Rusuh kalau begitu kan. Saudara terserah, saudara mau gelayutan kayak di situ. Mau naik di pohon Natal gak apa-apa. Asal kuat tuh pohon. Kan gitu. Kita belajar di tengah kehidupan ini, di pergaulan yang tidak semakin baik. Narkoba, pergaulan bebas, gaya pacaran yang udah gak benar. Kita belajar, anak-anak muda belajar untuk tetap jaga hidup dalam kekudusan. Tetap jaga hidup di dalam kesucian. Di tengah zaman yang gak semakin membaik. Di tengah orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri, kita memilih untuk kita hidup peduli dengan sesama. Itu yang pertama, kita belajar bahwa kita mau hidup saleh di tengah kejahatan. Kemudian kisah selanjutnya di dalam ayat yang ke-13 sampai 21. Di mana Tuhan memerintahkan Nuh begitu detail. Ukurannya, material baterainya, jumlah binatangnya. Nuh itu hebat loh. Kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 sampai 21 di situ detail. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, dibuat berapa tingkat. Itu detail sekali Tuhan menuntun Nuh. Terus kemudian material baterainya harus pakai kayu gofir, kayu merbau bisa gak? Ya bisa, tapi dia nggak pilih itu. Ada di Jepara masalahnya kalau itu. Gitu kan, kayu jati nggak ada di situ. Mungkin nggak ada ya. Tapi enggak, Nuh taat banget. Sehingga jumlah binatang saja itu ada rinciannya. Kalau binatang yang haram, kamu ambil satu pasang aja. Yang tidak haram, kamu ambil 7 pasang. Tapi di situ saya bersyukur loh. Babi gak ketinggalan. Bener. Iya,
Babi kan haram. Tapi Tuhan perintahkan cuma satu pasang doang. Babi cowok dan babi cewek. Puji Tuhan dia masuk kan gitu. Kalau enggak kita nggak bisa ngerasain namanya babi. Betul gak? Kita ngomongin babi sedikit ya. Masalahnya babi diapain aja juga enak. Betul gak? Digoreng enak. Dikecap enak. Terus diapain lagi? Disate. Dipanggang. Terus abon juga ada. Ini banyak dah. Ini banyak. Udah lanjut lagi ya. Terus waktu pengerjaannya nggak bentar loh saudara. Dulu ini belum ada kren itu saudara. Belum ada alat berat ini. Makanya sebesar itu. Waktu pengerjaannya memang di dalam Alkitab tidak tertulis. Tetapi secara sejarah teologi mencatat. Bikin satu perahu sebesar ini 80 sampai 100 tahun. Lama gak saudara? Lama banget. Lama banget. 80 sampai 100 tahun. Bisa bayangkan kan Batra sebesar itu. Ya mungkin ada Nuh sama anak-anaknya. Inilah yang dikerjakan oleh Nuh. Detail dengan perintah Tuhan. Yang kedua kita belajar di sini. Di poin yang kedua kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Ketaatan penuh. Terlihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1 ya. Lalu semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara suruh bikin Batra Nuh. Di depan ada yang mau? Siapa dulu yang suruh? Ya kan begitu kan? Tapi belum tentu loh Tuhan yang suruh saudara mau buat. Tuhan yang kira-kira aja. Itu kurang lebih panjangnya 130 meter. Lebarnya 22 meter. Itu mungkin dari ujung ruko sampai ujung ruko tuh. Isinya sebesar itu perahunya. Di sini mencatat bahwa Nuh melakukan semua itu tepat. Seperti yang diperintahkan Allah. Makanya di poin yang kedua kita belajar taat penuh. Karena kita belajar, kita lihat sini. Bentuk ketidaktaatan. Yang pertama kita lihat gini. Bentuk ketidaktaatan yang pertama adalah ketaatan sebagian. Ada orang percaya taatnya cuma sebagian. Di sini mencatat bahwa Nuh taatnya gak sebagian. Tuhan bilang 300 hasta, dia bikin 300. Dia gak bikin 280. Mungkin kalau pakai kontraktor begitu kali ya. Lebarnya juga begitu. Ya, tapi enggak, ini Nuh buat sendiri. Dia taat. Dia enggak nego-nego sama Tuhan. Tuhan, ini kok 3 tingkat, 2 tingkat aja lah Tuhan. Bikin 2 lantai aja, enggak usah 3 lantai, enggak. Nuh seperti tadi ayat. Di dalam ayat yang ke-22, tepat seperti yang diperintahkan Allah. Sama-sama katakan tepat. Tepat. Presisi, gak dilebihin, gak dikurangin. Di sini kita belajar bahwa bentuk ketidaktaatan yang pertama adalah ketaatan sebagian. Seringkali ditemukan bahwa kita taat kalau hal itu menyenangkan kita. Kita taat kalau itu menyenangkan kita. Kita taat dengan perintahnya kalau perintahnya menyenangkan hati saya. Saya mau bilang itu taat sebagian. Kita taat saat ketaatan itu hanya menguntungkan kita. Baru kita taat. Apakah firman Tuhan dan Tuhan mengajarkan kalau kita taat kita bisa pilih-pilih? Gak ada. Berapa banyak kita taat dengan hal yang kita suka aja. Saya mau pelayanan. Taat gak? Taat. Sebagiannya apa? Tapi saya gak mau ngampunin. Itu sebagian. Saya mau datang ke gereja. Saya mau datang ke gereja. Tapi saya gak mau lepas rokok saya. Itu taat sebagian loh.
kita taat tetapi cuma sebagian. Sama dengan tidak taat. Setuju? Betul nggak? Setuju. Itu nggak taat. Saya mau hidup saya diberkati oleh Tuhan. Kita taat doa, tapi nipu masih jalan terus. Itu taat sebagian. Tapi Tuhan ngajarin Nuh. Nuh tepat seperti apa yang diperintahkan Allah. Taat gak boleh sebagian. Gak boleh saudara pilih-pilih. Saya maunya taatnya ini. Yang ini susah deh, ini mah gak bisa yang ini. Udah ini aja dulu. Yang ini aja rajinnya ke gereja. Ada juga rajin memberi, gak pernah ke gereja. Bisa juga. Saya bisa deh taat memberi kepada Tuhan, tapi saya gak ada waktu buat Tuhan. Itu taat? Gak taat. Itu namanya taat sebagian. Kemudian yang kedua, bentuk ketidaktaatan yang kedua adalah apa? Menunda taatan. Di sini kita lihat bahwa Nuh sigap. Nuh gak pakai nanya. Saat Tuhan suruh Nuh bikin batra. Nuh gak nunggu hujan dulu rintik-rintik. Nuh gak nunggu hujan dulu sehari. Yang gak keburu ya, hujannya 40 hari 40 malam. Dan itu batra bisa dibuat 100 tahun. Mungkin gak jadi batra, jadi getek dia kan. Cuma dia doang kan sama bininya ya kan. Kalau saat itu ya kan. Kan logikanya gitu. Tuhan kadang-kadang suruh kita gitu loh. Tapi kita sukanya menunda yang namanya ketaatan. Kalau sakit saya sembuh, saya baru mau itu tahu. Tapi jangan pelaku ya. Kalau saya diberkati, baru saya mau ke gereja. Itu artinya kita sedang menunda ketaatan. Kalau suami saya bertobat, baru saya ke gereja. Kalau istri saya udah gak cerewet, saya baru ke gereja. Itu namanya apa? Menunda ketaatan. Iya kan? Kadang-kadang bingung sih sebenarnya. Emang masuk surga kan sendiri-sendiri. Tapi kadang-kala kita punya alasan sendiri. Itu yang disebut menunda ketaatan. Saya mau berkati orang, saya mau tolong orang, kalau saya duitnya udah banyak. Lihat aja orang kayak begitu, makin kaya makin pelit yang ada. Iya, tapi kita belajar. Kita tidak boleh namanya menunda ketaatan. Menunda ketaatan sama dengan tidak taat. Ini catat baik-baik saudara ya. Dicatat nggak apa-apa saudara. Kalau di foto juga nggak apa-apa. Kalau di foto bilang-bilang ya. Yang kedua apa? Menunda ketaatan. Kita lihat di sini yang ketiga. Seringkali gini, mengerti dalam pikiran kita, masuk logika kita, baru kita taat. Ini contoh-contoh bentuk ketidaktaatan. Sebagian menunda, menunggu, mengerti. Secara teologi mencatat begini, pada saat zaman itu hujan belum ada saudara. Di zaman Nuh, hujan belum turun. Secara teorinya seperti itu. Hujan belum turun, tetapi Nuh disuruh buat kapal segede gitu. Mungkin udah tiap hari kerjanya udah bikin kapal. Bikin batra itu. Memang kalau secara logika bisa iya, bisa enggak. Kadangkala kita gitu. Kita menunggu mengerti maksud Tuhan baru kita taat. Tapi enggak bisa. Di dalam kekristenan kita harus taat dulu. Mungkin banyak hal peristiwa yang Tuhan ajarkan buat kita. Tapi hari ini firman Tuhan ajarin buat kita. Taat aja dulu. Mungkin hari-hari ini kita belum mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan. Kenapa kamu harus kayak begini, kenapa kamu harus alamin ini. Tapi kita belajar taat dulu. Kenapa sih saya harus menjalani keadaan yang saya gak suka? Kenapa saya harus hidup capek banget gitu. Tapi harus tetap tanggung jawab.
Kenapa saya harus tetap berbuat baik di tengah orang-orang yang jahat? Firman Tuhan bilang apa? Taat aja dulu. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7 berkata bahwa hidup dalam ketaatan dengan iman yang benar. Ini kisah tentang Nuh. Di mana dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7 tertulis bahwa Nuh beriman karena ketaatannya kepada Tuhan. Jadi kalau berbicara tentang taat, ini menjadi suatu hal yang seringkali kita berpikir dulu. Kita menunda dulu. Kita pilih dulu. Tapi hari ini kita belajar. Mungkin saat merasa jenuh, tidak semangat, taat aja dulu. Di tengah kita ngerasa bimbang, di tengah kita merasa kecewa, taat aja dulu. Saat doa kita belum dijawab, saat tetesan air mata kita terus ada, tapi belum terjadi apa-apa. Firman Tuhan ajarin kita untuk taat aja dulu. Taat aja. Tuhan mau dan memimpin kita untuk kita hidup di dalam ketaatan. Nah, kita belajar di sini ketaatan yang harus kita lakukan yang pertama. Ketaatan yang harus dilakukan yang pertama hidup dalam kebenaran. Itu yang harus kita lakukan. Ketaatan yang harus dilakukan yang pertama hidup dalam apa? Kebenaran. Sama-sama katakan kebenaran. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22. Menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Taat aja dulu sama firman. Taat aja dulu apa yang Tuhan ajarin. Taat aja dulu. Kita belajar gitu. Kalau Tuhan misalkan contoh gini. Kalau Tuhan ajarkan kita tentang kasih. Tentang mengasihi sesama. Dan khotbah juga sering kan berkata demikian. Kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah musuhmu. Kan itu firman. Tapi seringkali kita taatnya kan mikir. Model kayak apa saya bisa kasih orang. Kalau model kayak gitu aduh udah males. Kerjaannya tidur mulu. Di rumah marah-marah. Bawa duit kagak. Saya disuruh mengasihi. Coba Bu gimana Bu? Tapi firman Tuhan bilang apa? Taat aja dulu. Kadang-kadang kan kita mengasihi kan pilih-pilih orang dulu. Kalau kita suka, kalau kita senang, kalau kita mendapat keuntungan baru saya kasihi. Tapi firman kan tidak mengajarkan demikian. Kok di rumah suami kasar, udah suka judi, mabok, model begini. Apakah bisa saudara mengasihi? Tapi itu firman loh. Istri mengasihi, kasihilah suamimu. Sampai juga bapak-bapak, istri waduh cerewet gitu ya. Di mana-mana curigaan mulu, mama telepon mulu, Sherlock nggak lu? Gue samperin lu ya, Sherlock, video call ya. Tuh nggak ada sapa-sapa, tuh. Ini mah contoh, ibu-ibu di sini mah nggak ada baik-baik semua. Ini ibu-ibu di sana. Curigaan begitu kan. Gimana saya bisa mengasihi Pak? Istri saya aturannya lebih panjang dari UUD. UUD mungkin ada 200 pasal, dia 600 pasal. Hukum Taurat Tuhan bikin 10, dia bikin 30. Ada banyak di situ. Gimana saya bisa mengasihi? Tapi firman Tuhan bilang gini, ketaatan yang harus dilakukan hidup dalam kebenaran. Mencucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran firman. Saya bagaimana bisa mengasihi orang tua? Saya tiap ngomong dikit, kamu gak bisa apa-apa. Saya kasih tahu, ini mah begini, kamu gak ngerti apa-apa. Kamu kayak gini aja, kamu kayak gitu aja. Kamu ini salah, apa-apa disalahin tuh anak. Bagaimana saya bisa mengasihi orang tua saya? Tapi firman Tuhan ajarin untuk menghormati orang tua, untuk mengasihi orang tua.
Bukan saudara pilih-pilih taat. Makanya taat mengasihi nggak bisa pilih-pilih. Pilih-pilih dan kita taat hanya apa yang kita suka, itu namanya taat sebagian. Tapi kita belajar mau taat hidup dalam kebenaran. Yang kedua yang kita lakukan adalah hidup dalam pertobatan. Jadi waktu untuk bertobat bukan seminggu lagi, 2 minggu lagi. Tapi hari ini saudara, kita taat, kita bertobat hari ini. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Sadarlah dan bertobat. Bukan bertobat dulu baru sadar. Orang harus dibuat apa? Sadar dulu baru bertobat. Bilang kanan kiri sadar. Sadar gak? Apa yang udah ada yang di awan-awan? Sadar. Baru bertobat. Ada banyak orang kaget saat dia cek ke dokter. Oh ternyata saya ada darah tinggi. Sebelum dia cek ke dokter dia gak pernah minum obat darah tinggi. Tetapi setelah cek ke dokter, kemudian dokter bilang kamu harus jaga makan, nih kamu harus minum obat, kamu ada penyakit darah tinggi. Sadar gak? Sadar, akhirnya baru minum obat. Sama orang Kristen juga gitu. Gimana bisa bertobat? Harus sadar dulu. Sadar sehingga mau bertobat. Jangan keraskan hati, jangan membenarkan diri. Sehingga firman Tuhan hari ini kita menyadarkan kita mau masuk Natal, sehingga kita masuk di tahun yang baru hidup kita nggak sama kayak gitu. Mungkin kalau kemarin suka ngomong kasar maksudnya gitu. Ngomong kotor, ngomong jorok. Kebun binatang di Ragunan semua masuk di sini nih. Masuk loh itu, masuk tuh. Kebun binatang segede gitu masuk dalam mulut. Tapi melalui firman Tuhan ini ingetin, nanti Natal ini aku mau bertobat. Kalau dulu dikagetin, Dor, an apa? Anak Tuhan. Beda kan? Beda dikagetin beda. Kalau dulu dikagetin ngomong kayak jorok, sekarang darah Yesus. Oh bilurnya menyembuhkan, beda. Kita harus alamin namanya hidup dalam enggak gitu sih, gitu juga geli juga, itu mah lebay. Iya, hidup dalam pertobatan. Kalau dulu suka judi, sekarang udah enggak bertobat. Kalau dulu suka marah-marah, sekarang bertobat. Banyak senyum. Jangan istri orang lu senyumin, istri sendiri baru dicemburutin. Enggak boleh kayak gitu. Iya, kadang-kadang bapak kebalik sih. Mana istri sendiri, mana istri orang. Nah, lanjut lagi. Apa yang menjadi dosa-dosa lama kita? Apa yang menjadi hal yang harus kita ubah? Kita masuk di Natal tahun ini, biarlah kita hidup dalam pertobatan. Dulu nipu, dulu bohong, sekarang bertobat. Kalau gak nipu gak bisa. Gak ada cuannya, gak kaya. Firman Tuhan gak pernah ngajarin begitu. Saya selalu percaya, engkau hidup jujur, engkau hidup taat, pasti Tuhan berkati. Cuma di negara kita, di orang-orang terdekat kita kan gitu ngajarinnya. Kalau gak bohong, gak nipu, gak dapat untung. Ya kan? Itu siapa yang ngajarin? Ternyata banyak setan juga di sekeliling kita ya. Ya gitu. Kalau nggak nipu, kalau nggak bohong ya nggak ada untungnya. Nah itu memang dunia yang mengajarkan demikian. Tapi kita mau belajar untuk kita merubah. Mulut yang kasar, hati yang jahat, pikiran yang kotor. Kita bawa dalam pertobatan kita. Kita mau taat. Kita mau hidup dalam pertobatan. Kemudian yang terakhir, di sini apa yang harus kita persiapkan? Yang terakhir, yang ketiga, kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Ucapan syukur. Di slide sebelumnya berkata demikian. Di ayat yang ke-20 berkata begini. Setelah Nuh buat batrah, kemudian dia menyelesaikanlah
apa yang menjadi tujuan atau visi Tuhan dalam hidupnya untuk menyelamatkan keluarga dan binatang-binatang. Dan ini yang Nuh lakukan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Jadi apa yang Harun lakukan setelah air kering? Yang dia lakukan yang pertama ia lakukan. Mempersembahkan korban bagi Tuhan. Buat mezbah bagi Tuhan. Makanya di poin yang ketiga, ucapan syukur. Ucapan syukur yang harus kita lakukan. Ucapan syukur yang bisa kita berikan di hari Natal. Tuhan, terima kasih. Keluarga saya diberkati oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih. Suami saya terus diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak saya dalam keadaan yang sehat. Penuh dengan ucapan syukur. Kita belajar di poin yang ketiga adalah ucapan syukur. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-21, di dalam ayat yang ke-21 berkata demikian, Tuhan merasa senang atas persembahan itu. Yang Nuh lakukan, persembahannya, Tuhan merasakan senang atas persembahan itu. Saya mau bilang Tuhan paling senang saat kita ngucap syukur. Kita juga begitu sebenarnya. Kita paling senang dengar orang mengucap syukur. Tapi kalau di grup nih ya cewek-cewek ngeluh mulu. Capek kita juga dengernya. Iya kan? Ntar ngomongin suaminya lah begini. Ntar anaknya lah begini. Ntar kerjaannya aja gini. Tuhan paling suka untuk kita senantiasa mengucap syukur. Sama seperti Nuh. Nuh setelah keluar dari bahtera itu, setelah air bah itu sudah tidak ada dan air menjadi kering, yang Nuh lakukan mengucap syukur. Makanya di slide selanjutnya saya tulis begini, setiap saat kita mengucap syukur. Jangan dari hal-hal yang gede, mulai dari hal yang kecil dan sederhana. Kita belajar mengucap syukur. Bangun pagi. Terus ngapain saudara habis bangun? Bangun tidur terus? Awas lu jawab mandi lu. Bangun tidur terus? Bangun tidur terus? Yang benar, doa apa buka HP? Bangun tidur nih melek. Apa yang saudara lakukan tindakan yang pertama? Doa. Gitu. Emang yang bangunin saudara tiap pagi WhatsApp emang? Hah? Emang TikTok yang bikin saudara bangun pagi? Kan enggak. Siapa tuh? Tuhan. Sama seperti Nuh. Nuh bisa selamat dia sadar nih. Wah keluargaku selamat. Yang diingat siapa? Tuhan. Dia mengucap syukur nih Tuhan aku bersyukur. Sama juga kita bangun pagi kita doa. Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan gak lupa bangunin saudara. Coba kalau Tuhan lupa bangunin saudara. Ayo, lupa aja dia. Ini anak gue lupa bangunin ini. Udah dijelambar orangnya. Iya kan? Kan kacau begitu kan? Tapi Tuhan tidak pernah luput sama hidup kita. Tuhan gak pernah lupa sama hidup kita. Makanya kita bangun pagi, kita doa Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Saya mau kerja, saya mau pergi, saya mau menjalankan aktivitas saya. Hari ini Tuhan besertai hidup saya. Gitu, mengucap syukur. Pagi-pagi, itu yang harus kita mulai, itu yang harus kita bangun. Satu hal yang di akhir firman Tuhan hari ini, satu hal di mana Tuhan ajarkan saya berbicara tentang mengucap syukur. Makanya saya tulis di sini mengucap syukur bukan dari hal yang besar. Saya mengucap syukur pada saat itu bukan berarti setiap hari gak pernah gitu. Tapi di situ Tuhan ajarin suatu hal, suatu pengertian dan rema dalam hidup saya. Saya bersyukur saat saya bukan lagi dapat duit.
Kalau lagi dapat duit sih gak heran. Saya bersyukur bukan lagi liburan, saya bersyukur bukan saat lagi makan enak di tempat yang mewah. Saya bersyukur bukan saat lagi dibela, saya bukan bersyukur saat lagi ditolong. Tapi di situ rasa ucapan syukur yang memenuhi hati saya saat saya makan kenyang di warteg. Memang tiap hari sih, enggak tiap hari juga. Selang-seling lah, selang-seling. Warteg Padang, warteg Padang. Selang-seling sih, selang-seling. Iya, makan, saya makan, perut saya kenyang. Saya bersyukur banget sama Tuhan. Bener banget. Apalagi kalau minum air putih kan juga gak bayar kan kita di warteg. Seneng banget saya. Tapi itu bukan kejadian pertama loh, bukan kejadian pertama. Itu udah sering kali lah saya makan di situ. Di situ Tuhan ajarin saya untuk mengucap syukur. Saya benar habis makan, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kenyang saudara. Kenapa saya bersyukur? 3 lauk, harganya ceban bos. Di situ 12 masih mahal. Ntar saya Sherlock, saya makan warteg di mana ceban. Iya, ntar saya Sherlock. Ntar WA, PS, wartegnya di mana ya? Bukan nanya Firman, nanya warteg lu. Iya bener, saya bersyukur. Saya bersyukur bisa perut kenyang. Yang Tuhan ajarin yang pertama gini. Bersyukur ya kamu ya. Kamu kenyang, keluar duit cuma ceban. Tapi bener loh. Bener, saya bersyukur, saya ngucapin Tuhan, terima kasih Tuhan. Udah cuma ceban, 3 lauk lagi. Kalau nasi Padang kan gak dapet kan tuh. Gak dapet. Ini orang-orang kaya semua sih jadi gak nyambung khotbahnya. Iya. Restoran semua sih di sini ya. Sampai lupa tuh saya mau mana tuh ya. Iya. Ya apa ya gitu. Saya bersyukur di situ. Tuhan ajarin bersyukur ya kamu ya. Kamu keluar duit sedikit, terus kamu kenyang. Bersih lagi makannya. Itu yang pertama Tuhan ajarin. Yang kedua Tuhan singkapkan juga gini, Tuhan ajarin gini. Kamu bersyukur bisa makan di situ. Bersih lagi. Itu kalau saya tiap makan itu ibunya ngeliat itu satu piring pun, di piring pun gak ada nasi sebutir pun. Saya ngerasa bersyukur gitu. Saya bersyukur Tuhan ajarin gini, bersyukur kamu bisa makan di situ. Ini bukan bicara tentang gak mampu. Ada juga orang gak bisa makan di tempat kayak begitu. Mana ada saudara-saudara makan ada kucing meong. Ayo gak? Ada loh orang yang geli. Saudara makan ya kan pakai kemeja, rapi, wangi. Ini saya duduk sebelahnya kakinya naik begini. Buset. Iya. Ya udahlah gitu loh. Tapi pakai Tuhan ajarin bersyukur kan. Meskipun rada-rada ada yang bau, ada yang aneh-aneh, tapi kamu masih bisa makan. Di situ merasa bahwa saya harus mengucap syukur. Makanya bersyukur mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Misalkan Bu, kalau suami pulang bawa uang kurang. Misalkan biasanya 100, pas hari itu gocap. Tuhan ajarin bersyukur. Ngucap syukur. Mah ini ada segini. Ngucap syukur Bu. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Pak. Tatap dengan rasa cinta dan kasih sayang. Jangan tatapan marah gitu loh. Amin Bu. Udah. Amin Bu. Amin. Emang rada berat begini. Tapi firman Tuhan ngajarin untuk bersyukur. Bersyukur. Besoknya karena ibu bersyukur suami pulang lagi gak bawa. Tapi firman Tuhan ngajarin untuk kita mengucap. Iya jangan ucapin kutuk. Mengucap syukur. Langsung bilang sama suaminya. Gak apa-apa Pak. Kamu selamat aja. Aku udah bersyukur. Itu suami Bu. Suami biasa berangkat bangun jam 7. Itu
Itu jam 5 udah bangun dia. Semangat dia. Kita belajar mengucap syukur. Dan bagi bapak-bapak juga. Kalau istri pagi-pagi udah bangun, udah subuh. Masak. Kalau rada-rada asin, bersyukur juga Pak. Bersyukur. Ada loh suami yang gak dimasakin sama istrinya, ada. Banyak malah. Makanya Bu, rajin masak. Ya kan? Ada loh, ada. Emang gua nikah sama lu ngurusin lu doang makannya. Lu beli sono. Ya. Makanya kalau istri masak, keasinan, bersyukur. Mah, makasih ya sayang. Masakan mama gak ada duanya. Chef bintang 5 juga kalah sama mama. Itu besok semangat dia masaknya. Yang tadinya asin. Saking semangat sukacita ya. Sungai sukacitaku. Berapa tadi garam ya? Berapa ya tadi ya? Kadang-kadang ibu-ibu juga lupa. Udah masukin garam apa belum ya? Saking sukacitanya. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini mengajarkan untuk kita mengucap syukur. Makanya di akhir firman Tuhan persiapan Natal. Yang pertama apa? Kesalehan di tengah kejahatan. Yang kedua, ketaatan penuh. Kita harus taat dengan penuh. Yang ketiga, ucapan syukur. Demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.